Terima kasih lulus. Hai, selamat pagi, selamat hari Jumat. Apa kabar semuanya? Guys, hari ini saya mau sidang tesis. Sudah deg-degan, ini persiapanku. Haharatara. Tunggu ya. Ini persiapanku. Berharapnya bisa lulus. Kemarin saja saya lulus, guys, proposal tesisnya. Oke, sudah dulu ya. Saya mau apa ini? Ini baru jam piye jam piro iki? Jam 8:30 mau mandi. Tadi duduk kembali di laptop untuk persiapan sebentar dan menghadapi meja panas, Zoom panas. Oke. Cocok. Oke. Sudah jam 9:30. Mulainya jam 11. Tidak apa, saya sudah persiapan duluan, sudah cantik. Tinggal menunggu untuk ujian. Semoga berhasil. Kayaknya nervous, sangat nervous. Aduh, sudah gemetaran, dan tipu kalau ada kertas sudah tergoyang ini tangan nih. Sudah satu ada dosen kunci sudah masuk. Ini lagi guys, udah pada masuk. Lengkap, tinggal Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan admin, demikian juga untuk saudari Elci. Oke, shalom, selamat pagi Pak Dr. No, Ibu Dr. Kanti, Ibu Dr. Yulia, demikian juga untuk saudari Elci. Ya, kita bersyukur hari ini semua sehat, oke Bapak Ibu. Baik. Kita akan mulai ujian tesis kita sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin, yaitu ujian ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 dan akan berakhir pada pukul 11.30. Dengan kata lain, kita akan melaksanakan ujian selama 1,5 jam. Nah, untuk penguji 1, Bapak Ibu Saudara, yaitu Ibu Dr. Liyawi MTH, kemudian penguji 2 yaitu Bapak Dr. Noas Banu MTH, dan penguji 3 yaitu Ibu Dr. Kanti Widyastuti MTH. Dan yang diuji yaitu promovendus atas nama Nelci Imelda Jailesi. Ya, Nelci Imelda Jailet. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai seluruh kegiatan ujian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mohon yang kasih Kristus, Bapak Teta Dr. Noas Banu MTH berkenan untuk berdoa bagi kita semua. Mari Bapak. Baik, dan Bapak yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami menyerahkan ujian tesis bagi hamba-Mu Nelci pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan sampai pada usainya. Biarlah Engkau sendiri akan menolong Nelci untuk bisa mempertahankan akan tulisan dan penelitiannya. Terima kasih Bapak, kami para tim penguji, moderator, semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, internet, jaringan, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memberkati. Kami memulai acara ujian pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, kami pasrah. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Noas Banu yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali saya sampaikan bahwa proses ujian akan berlangsung selama 1,5 jam. Dan 15 menit awal kami akan berikan kesempatan kepada promovendus untuk mempresentasikan tesisnya, dan waktu selebihnya untuk masing-masing dosen penguji akan diberi waktu 20 menit untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan-masukan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Nah, untuk menyingkat waktu, kami langsung saja persilakan untuk promovendus mempresentasikan
tesisnya pada pagi hari ini dengan durasi waktu 15 menit. Mari silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Peran Pendampingan Pastoral Konseling Terhadap Jemaat yang Mengalami Dampak Krisis Ekonomi di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Lubuk Banggai. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan saya adalah dalam kehidupan manusia di dunia ini, salah satu persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup adalah masalah ekonomi. Persoalan ekonomi diantaranya adalah ketidaksetaraan ekonomi secara global pada umumnya. Yang pertama, adanya kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, baik dalam distribusi pendapatan maupun akses terhadap peluang ekonomi. Yang kedua, tingginya tingkat pengangguran, ketidakmampuan menciptakan cukup lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan populasi, terutama di kalangan pemuda. Ketiga, negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam tertentu dapat menghadapi risiko harga dan ketidakpastian pasar global. Keempat, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Kemudian yang kelima, perubahan iklim seperti bencana alam yang seringkali merusak infrastruktur dan sumber daya alam dapat menciptakan kesulitan ekonomi. Jadi dari beberapa hal ini bisa mengakibatkan kepada masyarakat pada umumnya, mereka bisa melakukan hal yang di luar pikiran mereka untuk memenuhi kebutuhan, seperti bisa terjadi mereka bisa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pendidikan anak-anaknya juga bisa terganggu. Kemudian masalah psikologis, yaitu kesehatan mereka juga bisa terganggu. Kemudian bisa terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Ini yang menjadi latar belakang dari penulisan saya. Kemudian yang kedua, tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam tesis ini, yang pertama, bagaimana dampak krisis ekonomi yang dialami oleh warga jemaat di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Yang kedua, bagaimana pendampingan pastoral konseling pastoral terhadap warga jemaat yang mengalami dampak krisis ekonomi di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Yang ketiga, bagaimana hasil pendampingan pastoral konseling terhadap warga jemaat yang mengalami dampak krisis ekonomi di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Kemudian yang berikut tujuan penelitian: untuk mengetahui dampak krisis ekonomi yang dialami oleh warga jemaat di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Yang kedua, untuk mengetahui pendampingan konseling pastoral terhadap warga jemaat yang mengalami krisis ekonomi di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil pendampingan konseling pastoral terhadap warga jemaat yang mengalami krisis ekonomi di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia Ephatha Binatani Lubuk Banggai. Jadi ini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang saya lakukan, yang saya tertarik untuk meneliti di jemaat yang mengalami dampak krisis ekonomi. Kemudian yang berikut adalah bab 2. Yang pertama, saya membahas tentang 2.1 krisis ekonomi, 2.2 faktor penyebab krisis ekonomi dalam keluarga, 2.3 dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi dalam keluarga, 2.4 pemulihan krisis ekonomi dalam keluarga, 2.5 perspektif Alkitab tentang krisis ekonomi dan spiritual, 2.6 pendampingan pastoral konseling terhadap jemaat. Bab 3, yang pertama tentang jenis dan metode penelitian, kemudian tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik validasi data. Bab 4, 4.1 pra penelitian, 4.2 hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini saya meneliti 3 partisipan. Partisipan yang pertama berinisial IA, dari hasil wawancara yang diperoleh mengalami krisis ekonomi sejak menikah, menyebabkan perasaan sedih dan menyalahkan diri sendiri. Krisis ini diperparah oleh kesulitan menjual hasil kebun, pendidikan anak-anak yang terbatas, dan biaya medis besar saat anak kedua kecelakaan. Ini berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan emosional, menambah tekanan finansial dan psikologis. Kemudian partisipan yang kedua yang berinisial MN, dari hasil penelitian yang diperoleh mengalami krisis ekonomi akibat keinginan memiliki mobil dan kegagalan usaha kopra. Kredit mobil yang gagal bayar menyebabkan penarikan mobil oleh dealer, menambah tekanan emosional dan stres finansial. Kemudian partisipan yang ketiga berinisial MI, dari hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa keluarga tersebut telah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh perilaku suami yang malas bekerja dan kekerasan fisik, menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak stabil, kepada istri meninggalkan mereka tanpa tempat tinggal yang aman. Kemudian yang kelima, yang berikut adalah bab 5,
kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan juga lampiran. Terima kasih untuk presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu penguji dan juga moderator. Baik, di close dulu PPT-nya. Direvisi lagi. Jadi minta tolong untuk perbaikan diterapkan. MPH yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk saudari Melki dalam penyempurnaan dan perbaikan daripada tes yang sudah ditulis. Ya, untuk penguji yang kedua, kami langsung saja persilahkan Bapak Pendeta Dr. Noah Asmanu PH untuk memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan dengan durasi waktu 20 menit. Mari silakan Bapak. Ya, terima kasih saudara moderator. Kepala sidang atau kepala sidang? Kepala sidang. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, Pak, mereka berikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Noah Asmanu yang sudah memberikan masukan untuk perbaikan daripada untuk penguji selanjutnya, kami langsung saja persilakan Dr. Kami dan ini untuk memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembahasan waktu 20 menit. Mari silakan. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya. Ini yang ditanyakan para penguji juga pelaksanaan yang dilakukan hasilnya seperti apa, kemudian hasil yang diperoleh dari layanan konseling apa itu coba ditonjolkan di dalam abstrak supaya lebih jelas, karena kalau abstrak yang sudah dibuat tidak terlalu muncul terlihat jawaban dari masalah yang titik. Mungkin bisa akan menolong supaya lebih jelas dan kualitas tesisnya bisa lebih baik. Cukup dari saya Pak Yesa. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Kanti Widyastuti yang kembali memperjelas tentang tulisan atau tesis daripada saudari Melki. Ya, jadi sudah banyak hal yang sudah ditulis, malah kadang-kadang lupa ya karena semakin banyaknya, karena saking banyaknya. Tadi sudah diarahkan untuk bisa menyusun secara sistematis, formattingnya dibenahi, dan hal-hal yang perlu ditambahkan tolong diperhatikan. Ya, jadi terima kasih banyak untuk Dr. Kanti Widyastuti yang memberikan arahan, bimbingan, dan masukan bagi saudari Melki. Oke, apakah masih ada masukan dari Dewan Penguji, Ibu Dr. Liyawi? Apakah masih ada masukan Ibu? Monggo. Ya, selain untuk formatting tadi, ejaan nanti juga disinggung oleh Pak Noh dan dengan sidang dari sitting itu ada beberapa yang harusnya disambung awalan gitu Pak, gitu. Masih ada beberapa itu nanti bisa dicek ya itu kata-kata itu. Ya itu saja Pak Yusra. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk masukannya dari Bapak Pendeta Dr. Noah Asmanu. Jadi Pak, artinya itu baik ya. Kalau memang itu kan ya kita juga penguji siap juga untuk apa, mungkin apa yang tadi ditanyakan, kalau memang apa buku penjelasan dan lain sebagainya, untuk kita saling melengkapi lah, kita juga siap gitu. Baik, Ya, baik apa Pak yang untuk baik. Berarti kita Katanya bilang kan kita dia siap juga juga untuk menguji lagi. Iya siap. Moderator yang Iya, Pak, ya. Aduh. Iya, siap untuk menolong. Terima kasih banyak Pak Nung untuk kesediaannya untuk memberi masukan dan untuk memberi bimbingan ya untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis yang ada. Terima kasih. Dari Ibu Dr. Kanti mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Ibu. Terima kasih. Pada dasarnya sudah lengkapnya, hanya susun ulang supaya mempermudah
pembaca untuk mengikuti ya. Dan itu perlu detail informasinya di daftar isi. Jika orang mau cari hasil dari klien atau responden satu, halaman apa saja yang diinformasikan di situ. Sebenarnya yang sudah kamu buat sudah ada, tetapi judul atau subjudulnya mungkin yang harus diinformasikan. Lebih baik misalnya daripada di daftar isi tulisnya identitas partisipan satu, lebih baik hasil penelitian dari partisipan satu. Terus apa saja? Satu identitas, dua untuk dampak, tiga untuk pelaksanaan, empat untuk hasil dari pastoral konselingnya. Itu bisa menolong para pembaca berikutnya bisa menemukan bagaimana mereka sedang mencari jawaban ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk para penguji. Pak Nur siap memberi konsultasi tapi tidak siap mengertikan ya. Ya, Sama-sama Bu. bukan ikan-ikan dicotos gitu loh. Kata firman Tuhan kan memang didikan yang baik itu kan memang harus keras. Aduh. Ya, ayah yang mengasihi anaknya kadang-kadang kami harus pakai rotan ya Pak ya. Kan pakai rotan. Karena orang timur itu kalau nggak dirotanin nggak kapok gitu. Ini kayu bukan ke Pak Ferdinand. Bahaya ini. Oh, oke baik. Ya, terima kasih untuk para dewan penguji yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dan sangat berharga untuk Saudari Nelci di dalam menghantarkan untuk bisa mengikuti wisuda di dalam tahun ini. Gitu ya Nelci ya. Ya, saya sudah mendapatkan nilai dari masing-masing dewan penguji dan perlu Promovendus mendengarkan bahwa nilai-nilai yang masuk ini adalah nilai yang bersumber dari para dewan penguji tanpa intervensi dari pihak manapun, dan standar penilaian kita itu adalah mengikuti standar penilaian yang ada di STTF Bata, khususnya standar penilaian yang ada di program studi pasca sarjana pastoral konseling. Dan nilai yang sudah masuk yaitu 87,8. Ya, angka 87,8, dan jika dinilai dengan huruf berarti Promovendus mendapatkan nilai amin di dalam ujian pada siang hari ini. Dengan demikian, maka Saudara Promovendus dinyatakan lulus di dalam ujian tesis pada siang hari ini, dan selamat untuk kelulusannya. Ikut senang, ikut bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Selamat. Ya. Terima kasih semuanya. Dirotasi belum tentu Terima kasih. yang seletia. Ya, ini nilai yang sangat bagus ya di dalam ujian. Makanya di rotan itu tidak selamanya dikasih. Ini Lotani sudah terlalu jelek ya Pak. Iya, jadi puji Tuhan untuk kelulusan daripada Saudari Nelci. Untuk revisi, bagaimana Ibu Kanti revisinya? Yang minggu lalu masih diberi waktu 2 minggu Pak. Oh, baik. Mungkin ini kalau kita wisuda Agustus masih cukup untuk 2 minggu revisi. Ya, 2 minggu waktunya ya, Nelci untuk merevisi. Jangan tunggu 2 minggu pas baru dikirim gitu ya revisinya. Kalau bisa ya 1 minggu, karena ini tidak terlalu banyak, hanya dipengetikan dan penyusunan sistematika supaya lebih memudahkan para pembaca untuk mengerti dan memahami alur berpikir daripada tesisnya. Ya, saya kira untuk materi sudah ada, tinggal dibenahi saja. Ya, oke. Kita akan berfoto dulu. Wajahnya Promovendus jangan merah kata Pak Nuh, ya harus senyum ya, yang termanis. Merah gitu loh, saya lihat merah sekali gitu loh. Atau mungkin pengaruh rambut ya. Karena kena rotan jadi merah, tapi udah nyesel. Kenapa kok tadi ternyata harusnya hijau ya kan? Oke, saya akan ambil foto. Ya, ya ini sudah lulus, dari senyumannya pasti sudah lain.
Oke, sebentar saya kirim satu. Fotonya biasanya saya ambil dua, karena kalau satu hilang, jangan sampai hilang semua. Atau Rian bisa ambil dari situ kan, Kak Rian? Mohon maaf, ini WA saya kok tiba-tiba error. Iya, saya Pak. Kita tolong ambil dari situ saja ya. Zoom ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Udah. Oke, baik. Ya, dengan demikian, maka ujian untuk saudari Nelci hari ini sudah selesai dan kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian ujian kita. Sekali lagi mohon yang kasih Kristus, Ibu Dr. Kardinia Studi LPH berkenan untuk memimpin kita dalam doa dan menutup seluruh kegiatan ujian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu di dalam proses Nelci belajar jadi sejak kuliah, mengikuti berbagai macam mata kuliah dan pengerjaan tugas, diasah di lapangan, dan penyelesaian tesisnya yang sudah diselesaikan hari ini. Kami mengucap syukur untuk pendidikan Tuhan yang dialami baik di ruang kuliah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah Nelci supaya semua hal yang sudah diterima akan memperlengkapi Nelci di dalam pelayanan di ladang Tuhan dengan lebih efektif dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan untuk masa depannya, bahwa Dia akan memberi segala sesuatu yang dibutuhkan dan memberi yang terbaik di dalam kehidupannya. Berkati juga untuk proses revisi dan persiapan wisuda nantinya, supaya semuanya dapat dipersiapkan dan dilakukan dengan yang terbaik. Terima kasih untuk Ibu Yulia, Pak Ano, Pak Yefta, Tuhan berkati kehidupan kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa mulia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. sekali lagi. Selamat. Nanti. Terima kasih. Selamat Nelci. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mari kasih Pak No. Mari, nanti ya Pak No, banyak, mari Tuhan berkati. Tetap amin. Nilainya memuaskan. Terima kasih lulus.